Selamat siang, saudara, bapak, ibu sekalian, dimanapun berada. Kami di sini akan mengadakan bincang-bincang Mapturia dari HKBP Kebayoran Baru, di mana kita akan membahas topik mengenai lansia. Apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita memasuki masa lansia, atau bagi orang tua yang memang sudah di usia lansia, apa yang harus dilakukan untuk menjalani hidup supaya bahagia dan tetap sehat. Kita akan bersama dengan narasumbernya yang sudah nggak asing lagi, yaitu Situa Magda Sitorus. Yuk kita dengerin dulu apa saja mengenai lansia. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang, Inang. Ini kan kalau kita mengacu dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 98, di mana dikatakan lansia itu berusia 60 tahun ke atas. Padahal kan kalau kita lihat di situasi perkembangan zaman sekarang kayaknya udah nggak relevan ya, 60 tahun ke atas tuh dibilang lansia. Bahkan orang kayaknya enggan disebut lansia. Sebenarnya siapa yang disebut lansia gitu? Ya, kalau kita makasih ya Inang, Inang Anita. Sebetulnya kita kalau mengacu kepada undang-undang tadi yang Inang sebutkan itu memang seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Tetapi dalam perkembangannya itu juga WHO misalnya World Health Organization itu mengatakan bahwa dalam perkembangannya usia harapan hidup itu semakin tinggi. Yeah. Jadi kok kayaknya kalau 60 juga orang masih merasa itu masih yang muda. Masih muda gitu ya. Bahkan katanya sekarang pemuda aja dihitung mulai 40 ke 50 masih dibilang pemuda katanya gitu. Jadi diusulkan sebetulnya itu bisa menjadi lebih dari 60 tahun, 65 tahun ya. Bahkan itu dulu Menteri Sosial juga mengusulkan kayaknya ini nggak relevan lagi. Yeah. Tapi namun demikian, kalaupun itu dirubah memang harus merujuk kepada undang-undang. Sama aja kalau undang-undang perlindungan anak, siapa sih anak? Anak itu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Yeah. Karena itu harus mengacu pada undang-undang. Nah, ini kalau nanti mau dirubah ya harus dilakukan revisi tentunya. Tapi secara faktual ya kita lihat memang usia harapan hidup tinggi, kemudian semakin banyak juga misalnya mereka yang berusia 60 tahun ke atas itu masih banyak yang aktif dan produktif. Tuh. Gitu. Yeah. Meskipun kalau berdasarkan data Susenas tahun 2018 itu jumlah lansia itu kan 24 juta ya dari seluruh penduduk. Tetapi yang harus menjadi catatan kurang lebih 22% itu mereka tuh buta huruf. Wow. Buta huruf dan juga ada yang disabilitas. Okay. Bahwa di samping tapi itu mungkin nggak di kota besar kali ya yang disabilitas itu seluruhnya, dan tetapi banyak juga. Jadi ada yang yang buta huruf, ada yang disabilitas, misalnya juga yang mereka bedridden misalnya karena kesehatan yang tidak memadai mereka sudah berada di tempat tidur misalnya. Jadi itu data sebetulnya kalau itu data pemerintah sebetulnya supaya pemerintah juga tahu melakukan apa, karena semua program tentunya berdasarkan data yang ada ya. Jadi data yang bedridden itu harus dilakukan apa, tetapi mereka tetap menjadi warganya. Selain itu kan banyak juga yang sudah pensiun, tetapi mereka sesudah pensiun masih aktif, masih dikaryakan lagi. Masih dikaryakan. Tetapi ada juga yang kemudian yang banyak juga yang post power syndrome, akhirnya sepertinya kayaknya hilang dunia itu ya, terus jadi kayak kehilangan pegangan gitu ya, karena sudah pensiun. Nah, barangkali ini yang juga harus jadi perhatian kita gitu ya. Memahami arti kata pensiun itu. Pensiun itu secara formal, secara official dia pensiun misalnya dalam kapasitasnya misalnya bekerja di satu tempat, tetapi dia bisa tidak
tidak pensiun di dalam melakukan aktivitasnya. Betul. Itu sebetulnya. Masih bisa melakukan kegiatan Iya, lainnya ya, iya tempat lainnya gitu. ya. Jadi itulah orang tua, tentu dia dalam konteks negara, tetapi juga dia di dalam konteks komunitas, mungkin gereja juga punya juga kelompok lansia, mungkin itu juga sesuatu yang harus diperhatikan ya, kebutuhan mereka. Tentu setiap manusia itu unik, jadi kita nggak bisa mengeneralisasi kebutuhan setiap orang termasuk lansia. Nah, seperti tadi kakak bilang kan, usia 60 sudah pensiun, tapi masih dikaryakan, dan itu memang bisa kita lihat banyak pensiunan purnawirawan atau pensiunan pejabat PNS yang masih dikaryakan, mungkin sebagai komisaris atau apa. Pasti kan perusahaan itu mengkaryakan itu pasti punya nilai lebih nih kepada si lansia ini. Mungkin dilihat dari sisi pemikiran yang lebih luas dan pengalaman, dan tentu skill yang tidak diragukan lagi dibandingkan kalau dia harus merekrut yang di bawahnya, kali begitu ya. Iya, begitu. Terus bagaimana mempersiapkan usia lansia ini supaya yang sebelum lansia mau masuk ke lansia, katakan seperti saya nih, supaya saya nanti pada saat saya masuk lansia itu supaya happy dan enjoy gitu menjalaninya. Ya. Boleh beri tips-tipsnya dong. Jadi gini, sebetulnya kan kalau orang kita kan lansia disebutkan lanjut usia ya. Tetapi banyak juga orang mengatakan jangan lanjut usia lah. Usia itu memang semua berlanjut-lanjut gitu, dari kecil berlanjut menjadi remaja. Jadi apa ya? Oke, senior citizen katanya. Jadi itu agak berbeda ya maknanya, dia senior citizen. Jadi dia senior, dia senior, dia lebih dari orang-orang yang junior gitu ya. Sehingga juga orang yang junior ya must be respect ya kepada orang yang lebih tua gitu loh. Nah itu ada juga pemahaman seperti itu, karena di luar juga sering disebut itu senior citizen, gitu. Nah kalau tadi Inang tanyakan persiapannya apa, mungkin karena di akhir-akhir ini kita bicara lansia, yang tentu lansia atau kita katakan senior citizen berbeda mungkin dengan lansia atau senior citizen yang sebelumnya gitu ya. Nah persiapannya sebetulnya kalau mau jangka panjang, jadi kan orang nggak ucuk-ucuk langsung tua, ya. Berarti kalau nanti yang generasi muda menikah kemudian merancang atau misalnya memang mempunyai anak, itu sudah harus dipersiapkan. Dengan jadi cara? Anak-anak yang sejak kehamilannya, jadi anak dalam kandungan itu sudah memperoleh asupan gizi yang baik. Oh, jadi pengaruhnya itu dari dalam kandungan ya? Lah iya dong, jadi kan kita hidup ini kan kita nggak langsung segini kan. Tetapi kalau kita ibu yang hamil itu saja misalnya kesehatannya tidak memadai, kan dia berpengaruh dengan anak yang dalam kandungan, pertumbuhannya ya. Jadi anak dalam kandungan itu sudah harus dipersiapkan juga asupan gizi, sehingga ketika dia besar, nah itu yang terus di-maintain, dia dipelihara untuk juga mempersiapkan masa tua gitu ya. Jadi pola pikirnya juga terpengaruh dari gizi dalam kandungan dari ini, dari ya? Kesehatan itu kan dipegang dari situ. Jadi persiapan nanti dia remaja, ketika dia sudah menikah. Kalau menikah kan hamil kan, ibu hamil juga kan diperlukan fisik yang sehat ya, supaya bayinya sehat. Tapi kalau dia dulu dari bayi, dari masa kecilnya juga kurang sehat, kurang gizi, itu kan berpengaruh. Nah, bahwa itu kan harus dipelihara. Mungkin dia sehat ketika bayi, remaja, tetapi dia tidak dirawat misalnya ya, tapi kesehatan itu bisa jadi memburuk kan ya. Artinya kita harus lihat itu sebagai satu siklus yang berkelanjutan, sehingga nanti masa tuanya juga dia sudah saving ini, kayak sesuatu yang ditabung untuk mempersiapkan ke depan. Karena itu kan kalau lihatnya secara holistik, berkesinambungan, kehidupan yang utuh kan gitu. Nah, meskipun demikian, persiapan seperti itu
tentunya lansia itu bukan sosok yang berdiri sendiri dia ya, tetapi kan dia juga bersama keluarganya dan sebagainya. Jadi kesehatan itu kan tidak melulu pada fisik, jadi fisik dan mental juga harus baik ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan dengan baik tentunya untuk menjadi lansia nanti. Kalau kita lihat di negara-negara lain itu, negara-negara maju misalnya ya, kalau yang sudah pensiun itu mereka masih dikaryakan. Kalau Idang bisa lihat di Singapura misalnya, di airport, itu yang tua-tua ya misalnya dia bekerja untuk membersihkan 2-3 jam sesuai dengan usianya gitu. Itu kan secara psikologis aku masih punya income, aku masih bisa memberi. Itu bukan soal jumlah yang dia dapatkan itu, tetapi itu ada rasa dia eksistensi dirinya masih ada, dihargai, ya. Rasa self esteemnya itu muncul, rasa percaya dirinya gitu seperti itu. Jadi memang ya lansia di sini dari mulai skop domestik sampai juga negara harus memikirkan itu sebetulnya, gitu. Tapi kenapa di Indonesia nggak meniru ya seperti negara luar memperkerjakan juga usia lansia misalnya umur 65 itu? Ya kan kalau kita lihat di Singapura atau di Cina itu kan mereka membersihkan jalan tuh juga pakai alat kok yang udah canggih kan seperti itu ya. Tapi kayaknya sudah dipikirkan ke sana ya, kalau dari pertemuan-pertemuan kami dengan kelompok-kelompok lansia itu misalnya, unsur pemerintah juga sudah melihat bahwa lansia bukan berarti mereka atau senior citizenship bukan berarti menjadi satu sosok nantinya tidak berguna. Ya. Mereka masih bisa dikaryakan dan itu kan juga bahagian dari menjaga stabilitas negara sebetulnya. Kalau mau dilihat secara utuh gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita lihat pemerintah, kita harus apresiasi juga misalnya gini. Sekarang misalnya ini karena COVID aja ya. Kalau misalnya naik busway itu kan mereka free ya. Di atas 60 itu free dia. Naik kereta ada, terus kemudian naik pesawat itu. Restoran-restoran juga. Restoran ya. Itu saya pikir satu langkah maju yang awalnya dulu nggak ada. Tapi kita harapkan nanti lebih lanjut lagi itu mengkaryakan gitu ya, sehingga mereka juga punya rasa percaya diri, dia merasa masih punya manfaat buat orang lain gitu ya. Kan beda ya kalau dia punya income sendiri, itu kan beda ya dari yang misalnya dia menjadi sosok yang tergantung kepada orang lain ya gitu. Even itu misalnya anak sendiri, tapi itu akan berbeda saya pikir. Tapi saya pikir pemerintah nanti juga bahwa mewujudkannya nanti kita belum tahu kapan, tetapi itu sepertinya itu sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi diskusi-diskusi sih. Setahu saya sudah itu. Saya ikuti beberapa pertemuan gitu. Semoga ya bisa terrealisasi ya, Nang, ya. Terus boleh nggak dijelaskan tentang datanya? Nah itu tadi yang saya bilang, data itu bahwa 24 juta itu Suksesnas 2018, tapi 2020 saya belum tahu ya. Tetapi 24 juta dari jumlah penduduk Indonesia ya memang lansia. Tetapi ya itu di satu sisi ada persentase yang kecil yang produktif, tetapi kita lihat 22% dari mereka itu buta huruf. Itu faktanya. Ya tentu karena dengan si buta huruf yang 22% ini apa kira-kira tindakan pemerintah atau apa yang dilakukan pemerintah untuk memperkecil gitu ya, supaya itu pasti ada lah usaha mereka harus bebas buta huruf ya tentu. Karena ini Indonesia ini kan gede banget nih negara ya. Dan secara geografis juga kan letaknya juga sangat ada yang kepulauan, ada yang beragam. Tapi itulah datanya, saya pikir berdasarkan data itulah negara bisa nanti untuk melakukan program apa. Misalnya dari 22% itu juga mereka ada yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi bedridden istilahnya ya. Ada yang juga yang disabilitas misalnya, dan ini kan
sebetulnya rentan sekali mereka untuk mengalami tindak kekerasan, apakah itu dari anggota keluarga sendiri gitu ya. Mungkin kalau gereja mendengar tuh mana mungkin sih gitu ya, tapi ternyata data juga menunjukkan itu. Sebetulnya banyak juga dari mereka yang mengalami kekerasan, bahkan kekerasan seksual seperti itu ya. Wow. Ya, ada gitu. Jadi itu data gitu. Jadi saya pikir dari data itulah nanti kalau negara kan Badan Perencanaan Nasional kan bekerja harus berdasarkan data yang akurat ya, sehingga harus mau melakukan apa misalnya seperti itu. Itu sih. Nah. Terus karena harapan orang itu kan hidup sangat tinggi ya. Untuk usia lansia ini kan dia pengen masih dihargai atau masih diberdayakan. Dan kalau kita lihat sekarang juga, kita lihat di gereja misalnya, orang nggak mau dibilang lansia. Umur 80 tahun pun orang nggak mau dibilang lansia. Mungkin karena kebutuhannya mereka di dalam grup lansia ini siapa tahu tidak terpenuhi. Jadi kira-kira apa sih yang bisa ditangkap oleh gereja nih? Kenapa sih umur 80 tahun nggak mau masuk lansia, tapi masih tetap ingin memang mereka masih masih sangat berkarya, masih sangat energik. Jadi apa kira-kira yang bisa memfasilitasi keinginan lansia-lansia yang energik ini yang sudah 80 tahun supaya kebutuhannya terpenuhi? Kira-kira menurut Inang sebagai penatua Sintua apa nih yang berkecimpung di pelayanan gereja juga? Saya melihatnya dari skop yang apa ya, artinya gini, gereja itu kalau kita analogkan sebagai miniatur dari negara, tentu kalau tadi negara membutuhkan data, tentu gereja sebagai satu lembaga gitu, sebagai satu institusi di dalam masyarakat, tentu juga dia harus punya data kan. Nah, data itu tidak hanya sekedar jumlah. Jadi misalnya 24 juta misalnya konteks negara nih, 24 juta dari penduduk Indonesia adalah lansia. Tapi itu kan mesti ada data terpilah lagi kan. 24 juta itu tadi saya bilang ada yang buta huruf, ada yang bedridden, ada yang disabilitas, ada yang macam-macam. Kelompokin nah, lagi ya. Sama halnya dengan gereja sebagai satu institusi. Kalau saya katakan itu miniatur negara, tentu membutuhkan data. Kalau dalam skop besar, tentu negara mau mengembangkan warganya, mempunyai hak yang sama, perolehan haknya sebagai lansia. Nah, skop gereja juga gitu. Data yang terpilah juga. Tadi kalau dikatakan, oh ya, range usia masuk lansia di gereja berapa sih misalnya? Sampai usia berapa gitu. Nah, ada yang merasa, aduh, kayaknya saya nggak pas deh ya di situ ya, gitu ya. Nah, tentu kebutuhan setiap orang kan berbeda. Nah, saya coba analogkan kalau misalnya anak-anak sekolah. Nah, ada anak yang sangat punya kelebihan banyak hal ya. Jadi bukan juga dia talenta lah ya. Bukan karena dia menjadi sangat istimewa, tidak. Tetapi kita lihat ternyata diletakkan di kelas yang average gitu, itu nggak pas dia. Dia pasti kayaknya di situ juga nggak nyaman, dia nggak akan konsentrasi gitu. Tapi akan beda dia kalau dia diberikan peran yang bagus. Dia merasa dihargai, dia memiliki sesuatu yang bisa dibagi. Nah, mungkin gereja juga bagaimana menggali itu. Kan nggak bisa dia hanya dalam dialog-dialog verbal secara informal gitu. Inang masuk dong lansia. Ngapain aku masuk lansia? Inang masuk lansia deh. Oh iya aku mau. Yang satu mungkin reaksinya akan berbeda-beda kan. Tapi kan Inang udah 80, udah pantasnya di lansia. Ya biar 80, saya emang nggak mau aja gitu ya. Saya nggak mau di situ misal. Nah, mengakomodir itu sebetulnya supaya menjadi milik bersama, bisa itu dibuat satu semacam forum group discussion yang ada yang memfasilitasi sehingga sampai ditemukan jumlah yang
akurat gitu ya, terpilah yang usia berapa dan keinginannya apa. Terus kita juga menggali sebetulnya apa yang keinginannya. Ya. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang tentunya. Betul. Tapi paling tidak mencari titik temu sehingga terakomodir semua. Jangan-jangan yang lansia itu juga bisa berkontribusi di kelompoknya sendiri. Sehingga pimpinan gereja nggak mesti juga harus terus dia terus yang apa gitu. Dia bisa menjadi fasilitator, dia bisa untuk mengawasi. Bisa mengajar. Tapi dikasih ruang itu buat mereka. Bisa juga kan warganya bisa juga yang lebih pintar, misalnya kita harus akui itu. Dan itu kekayaan gereja sebetulnya. Wow, jemaatnya ada yang dokter, ada yang ini. Tetapi dia dikasih ruang untuk juga menyalurkan, mendistribusikan kemampuannya bagi kelompoknya. Yaitu bisa menjadi ruang diskusi. Sehingga dia terakomodir, dia merasa juga aku mau masuk di situ. Dan dia juga merasa bangga karena dia merasa bermanfaat di situ gitu. Saya rasa itu sangat manusiawi ya. Semua orang ingin diperhitungkan. Tidak ada orang yang tidak ingin diperhitungkan. mungkin juga karena begini Kak, karena pengertian kata lansia itu tanda kutip seolah-olah kesannya tuh orang yang nggak berdaya. Jadi sehingga malu untuk disebut lansia. Bisa jadi seperti itu ya. Karena sementara memang masih energik dan masih bisa berkarya, bisa mengajar, bisa begini, bisa begitu gitu. Jadi dia rasanya nggak terima kalau dibilang aku nggak mau lansia. Nah, seperti itu kali. Itu kan perlu digali. Ya. Perlu digali. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Sebetulnya what do you need gitu ya? Actually what do you need gitu ya kepada si lansia itu. Even dia usia, misalnya gini, saya kenal satu ibu guru besar misalnya, usianya 95 tahun. Masih tegap. Pemikirannya masih jernih, bisa berdialog dengan banyak level usia manapun gitu ya. Coba kalau dia dimasukkan ke yang hanya mendengarkan, just listening gitu, pasti nggak betah. Bosan dia ya. Bosan. Tapi bukan menganggap dia tuh menjadi punya hak prerogatif lebih tinggi, enggak. Tetapi dimanfaatkanlah semua yang punya apa. Saya rasa gereja itu banyak sekali jemaat yang punya apa. Cuma kan kita harus dikasih ruang. Pertama dikasih ruang, tetapi juga komunitas itu juga mengencourage. Jangan juga melemahkan. Jadi belum apa-apa, cuma segitu gitu ya. Tetapi itu bisa jadi bahan diskusi, boleh mengkritik, tapi kritik yang membangun, misalnya seperti itu. Sehingga orang juga datang, kita tidak hanya mengkutip-kutip ayat Alkitab, mengkutip-kutip Alkitab misalnya kan, kamu harus bersukarialah, harus banyak sekali kita ayat Alkitab yang begitu indah gitu ya. Tapi bagaimana kita mempraktekkan itu di antara sesama kita yang paling dekat? Itu saya rasa paling sulit gitu ya. Bagaimana kita melihat teman kita sebenarnya punya potensi dan kita mengapresiasi. Bahkan memberikan pujian. Kadang-kadang orang malas ya memberikan pujian, dan itu bukan pujian yang ngegombal ya, tetapi yang tulus. Gitu. Ya. Itu kan sesuatu yang tulus memberikan apresiasi, dan dia membangkitkan semangat teman kita untuk bisa memberikan sesuatu. Dia di-encourage gitu. Kalau ada yang kurang, tadi kurang deh ini, yang sedikit lagi ininya ya, tadi sudah bagus misalnya gitu. Jadi jangan mengkritik mulai dari yang jeleknya dulu gitu loh. Siapa sih, nggak ada kita yang sempurna kan? Ya. Tapi kita lihat bahwa dia punya potensi. Tinggal diasah sedikit saja gitu ya, dia punya gitu, dikasih ruang itu. Itu kalau jadi jemaat yang berperan, saya pikir pimpinan gerejanya itu juga bisa mengurangi ininya. Dia hanya melihat tetapi membangun jemaatnya menjadi kritis dan apa gitu loh. Itu maksud saya. Dan lansia sebagai senior citizenship tentu pengalamannya sudah banyak kan. Tapi juga menjadi lansia bukan cuma hanya lempar-lempar kritik juga, yang membangun juga dah. Supaya lansia juga bukan karena dia lansia selalu minta dihormati dan tidak bisa dikritik,
tapi dia bagaimana juga dia bisa menjadi panutan dan dia bisa menjadi bahagian dari komunitas itu yang juga diperhitungkan sebagai senior citizenship gitu. Itu. Terus sekarang kalau lagi di masa pandemi ini nih, segala acara, segala kegiatan maupun kegiatan gereja atau kegiatan apapun kan kebanyakan kita melalui teknologi Zoom. Sementara tidak semua lansia menguasai teknologi. Mungkin mereka hanya sebatas bisa WA. Itu pun kalau di kota besar, kalau di pinggiran mungkin juga nggak ngerti cara pakai HP Android ya. Tapi di kota besar pun mungkin tidak semua lansia bisa menggunakan Zoom. Padahal dengan adanya Zoom itu dia bisa berkomunikasi dan bisa mungkin latihan kur dengan teman-temannya. Gimana memfasilitasi kebutuhan lansia untuk dia bisa melek teknologi gitu loh. Paling tidak dia bisa menggunakan, belum tentu kan dia anaknya ada di rumah. Belum tentu, siapa tahu anaknya sudah tidak satu rumah. Banyak kan juga yang udah tinggal sendiri kan, ya Kak ya. Jadi gimana ceritanya supaya apa sih yang harus diberikan kepada lansia-lansia ini supaya mereka di masa pandemi ini mereka tetap tidak merasa sendirian, tapi mereka bisa melihat teman-temannya, berkomunikasi teman. Kalau lewat WA kan terbatas ya, tapi kalau lewat Zoom kan bisa saling tatap muka gitu. Menurut Kakak gimana? Kalau menurut saya yang pertama juga dari lansia itu sendiri juga. Jadi memang kan dalam masa COVID pandemi ini kan sebetulnya terjadi perubahan yang mendunia ya, karena pandemi ini kan tidak hanya dialami oleh orang Batak atau hanya dialami orang Indonesia, tetapi ini melanda seluruh dunia. Ya. Jadi apa yang Inang tanyakan itu sebetulnya juga dialami oleh banyak orang. Itu dulu yang kita apakan kepada para lansia, jadi dia nggak sendiri, banyak orang yang seperti itu. Nah itu yang harus bangun, tapi juga harus kerjasama dengan generasi muda seperti itu ya. Nah, beda lagi mungkin kalau itu terjadi misalnya di wilayah-wilayah yang terpencil gitu, mungkin punya mekanisme sendiri ya, misalnya walaupun berjarak tapi mereka punya misalnya mekanisme yang secara reguler masih bertemu seperti itu. Nah, yang kota besar itu bagaimana melek teknologi. Tadi kalau Inang katakan mungkin anaknya udah nggak di rumah. Yeah. Anak itu kan nggak selalu anak biologis ya. Jadi kalau kita komunitas gereja yang muda, itu bisa kita hitung anak kita juga ya, bukan hanya anak biologis yang juga bisa mengajarkan itu. Tetapi yang penting kesediaan kita juga. Jadi kita nggak mengasihani diri kita, aduh aku jadi sepi, kemudian pikiran itu berkutat-kutat ke mana-mana, aku nggak bisa lagi ke pesta adat, nggak bertemu teman, nggak ketemu teman. Itu dialami oleh semua. Yeah. Jadi you are not alone gitu ya, kita semua ngalami gitu ya. Nah itu kan bisa menjadi satu komunitas yang kalau dia sudah mulai bisa WA, dia bisa mulai video call, dia bisa tanya kabar temannya, habis itu bisa juga kita bisa mulai mendengarkan juga keluhan teman kita yang mungkin dia nggak perlu dipecahkan masalahnya, tetapi dia hanya perlu ada orang yang mau mendengarkan keluhannya. Kalau kita dipercaya mendengar keluhan teman kita, nggak boleh menyalahgunakan kepercayaan. Mungkin di sini juga kalau lihat dari yang sisi lain, ini juga perubahan-perubahan yang merubah semua sikap perilaku kita, tetapi tetap di dalam rangka mengasihi gitu ya, memuliakan nama Tuhan juga gitu. Itu yang paling penting, bahwa adaptasi itu tidak mudah, tidak saya seperti mengatakan tadi seperti membalikkan tangan, tidak, tapi at least kemauan dulu ada. Ya. Minta dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi khawatir dan boring kita itu setengah mati. Kan sekarang kalau ada joke ya, ini hari apa ya? Ini hari apa ya? Ini jam berapa ya? Sampai saking, wah gara-gara si corona kita sudah lupa. Itu juga bahagian dari joke yang jadi kita menertawakan diri kita, itu juga bagian dari happiness ya menurut kita gitu ya. Jadi dibalik dia tidak dibawa untuk menjadi
membatasi cara berpikir kita gitu, dan kita bisa saling menguatkan teman kita, saling bahwa setiap orang pasti punya kemampuan, pasti walaupun berbeda-beda, tetapi mereka punya kemampuan itu. Dan tentu dalam masa ini tidak semudah apa yang saya sampaikan, tetapi ya lagi-lagi kita saya lagi-lagi ya memang harus bersama Tuhan ya. Ya. Kalau enggak kita enggak bisa ngandalin Kembali lagi ke kita, situ ya. kembali ke situ. Kembali lagi ke Itu firman porosnya Tuhan. di situ. Masa adaptasi kita dimampukan, pasti ada jalan gitu loh. Enggak ada anak bukan anak biologis, siapa aja bisa kita minta tolong. Saya pikir pasti ada jalan. Sangat menarik sekali ya mengenai hal ini, lansia. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari topik lansia ini. Kira-kira ada lagi Nang yang mau yang bisa diberikan informasi mengenai lansia? Ini saja, menjadi tua adalah hal yang alamiah. Ya, tua Satu kepastian ya. Satu kepastian, tidak bisa kita hindari. Berjalan waktu, kita bayi menjadi anak, kalau Tuhan masih kasih izinkan hidup ya kita menjadi tua. Jadi nggak usah dilihat itu sebagai momok, kita takut kulit kita mengkerut, kita takut nanti rambut kita beruban, kita takut. Ya alamiah, kekuatan kita semakin berkurang. Tetapi kita bagaimana menghadapi itu dengan sukacita. Ya memang nggak bisa dibilang mau kita dibilang awet muda ya still waktunya berjalan, nggak bisa kita bilang bisa berhenti dulu gitu ya, nggak bisa. Tapi yang membedakan bagaimana kita menikmati hari tua itu. Kita kreatif, kita tidak hanya mengeluh, aktif karena jangan juga gini, kadang-kadang anak-anak karena sayangnya ibu bapaknya nggak dibolehin ngerjain apa-apa, kan udah tua gitu. Padahal justru dia sehat itu, melatih otak yang terus tidak pikun, daya ingat gitu ya. Biarkan dia aktif. Itu yang perlu dia loh, sebetulnya dia mau menginginkan apa gitu ya. Kita dengarkan juga lah keinginan mereka. Jangan hanya selalu menurut standar pikiran kita. Saya tahu itu pasti karena sayangnya, tapi cara itu sangat menentukan. Caranya itu sangat menentukan. Jadi nggak harus berpatokan kepada pemikiran kita. Walaupun tujuannya sangat sayang, saya tidak meragukan itu. Gitu. Satu lagi pertanyaan saya mungkin, kenapa ada anak yang mau menaruh orang tuanya di panti jompo, bukan panti lansia ya? Kenapa dibilang panti jompo bukan panti lansia? Kesannya kan berarti di situ tuh benar-benar orang tua yang udah nggak berdaya. Padahal kalau kita lihat tadi dari ulasannya Inang, lansia itu masih bisa berkreativitas, masih bisa beraktivitas, dan masih sehat, dan hanya sebagian kecil yang sudah tidak berdaya dan disabilitas dan buta huruf tidak ya punya kan? pekerjaan. Dan kebanyakan yang ada di panti jompo tuh bukan kategori yang itu, bukan yang disabilitas dan bukan itu, karena untuk masuk panti jompo kan juga tidak murah. Berarti kan dari golongan orang-orang yang mampu. Nah, berarti kan anaknya menganggap bahwa ini orang tuanya sudah memang orang tua yang nggak berguna. Bagaimana pandangan Kak Magda sebagai pemerhati lansia? Jadi gini, hal-hal seperti itu. Saya orang yang nggak setuju dibilang rumah jompo ya. Jadi kesannya itu secara psikologis kok kayaknya nggak mampu gitu ya. Mungkin kita harus cari nama yang lebih juga menimbulkan, membangkitkan spirit hidup gitu ya. Yang kedua adalah gini, ada sekarang rumah lansia atau kita katakan yang sekarang masih dipakai di sekarang ini rumah jompo gitu ya, atau panti gitu ya, itu sering dianggap gitu, itu masih secara budaya masih dianggap, waduh orang tuanya dibuang, gimana sih kayaknya anak kok nggak berbakti ya gitu ya, itu masih gitu. Saya
entah 40 tahun yang lalu, saya malah bilang, kalau saya tua nanti, barangkali saya juga nanti akan memilih ke rumah-rumah orang tua itu. Nah, itu yang sangat suka berlawanan gitu ya, bahwa rumah jompo itu kayaknya hal yang negatif banget ya, bahwa diasumsikan tuh pasti anaknya tidak bertanggung jawab. Yeah. Nah, di negara-negara luar itu sangat sekali ditempatkan itu. Tapi itu juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat secara detail gitu ya. Saya juga punya teman gitu yang orang tuanya juga ditempatkan di rumah jompo. Dengan catatan, bukan karena dipaksakan, dia juga mau. Kenapa, Inang? Di sana dia bertemu dengan komunitasnya yang seumur. Dia punya dunia yang sama, dia bisa membicarakan topik yang sama gitu, dan realistis juga gitu. Dia tinggal di anaknya, dua-dua bekerja, anak sekolah semua, dia lonely. Di sana dia bisa berbagi rasa gitu ya. Tetapi tadi lagi dengan catatan, dengan kesadaran penuh, si orang tua juga bukan merasa dia dibuang. Yeah. Kalau dia merasa dibuang, wah itu dampak depresi, psikologisnya juga depresi. Gitu. Yeah. Tapi kalau dia happy, nah sekarang ini bahkan ya rumah-rumah yang untuk orang tua tuh dengan bayaran mahal gitu ya, bisa ini apa gitu kan. Nah saya aja udah lansia, saya puluhan juta malah bayarnya. Saya pernah ditawarin tuh, nanti di sana Bu ini gini bla bla. Terus saya bilang, ya saya pikir ada yang orang cocok, yang pas. Jadi kebutuhan orang itu berbeda, kita juga harus hormati ketika ada pilihan-pilihan. Jadi juga kita jangan menghakimi, oh ini pasti anaknya ngebuang gitu. Harus dilihat pertimbangan yang apa. Bukan juga tujuannya untuk membuang. Kalau tujuannya membuang tuh lain lagi gitu loh. Gitu. Jadi waktu itu saya bilang, di sana gimana? Ya, di sana ada yang melayani gini-gini. Nah buat saya nggak cocok. Waduh, saya cepat sakit tuh nanti di situ ya. Saya masih kemana-mana gitu untuk aktif. Gitu. Nah artinya tentu nggak semua sama dengan saya gitu. Ada yang pas, ada yang apa. Jadi kita harus melihat setiap orang kebutuhan yang berbeda. Bagaimana dia happy menjalani masa tuanya gitu. Kalau dia happy di rumahnya sendiri, why not gitu ya. Mungkin anak-anaknya menyediakan asisten buat dia. Dia merasa raja di rumahnya, dia bisa ngatur. Belum tentu di rumah anaknya, meskipun anak itu dilahirkan dari kandungannya, dia bisa ngatur-ngatur. Waduh, itu bisa perang sabil lama-lama, enak 2-3 hari gitu loh. Habis itu apa gitu ya. Itu didialogkan memang gitu. Kalau dia pilihannya sendiri, kenapa juga? Sepanjang dua-duanya nyaman lah ya. Nyaman gitu loh itunya. Dan juga jadi orang tua juga ada understanding gitu ya, bahwa ini ada satu kondisi seperti ini. Jadi supaya kita tidak membawa hidup kita hanya pada ngeluh gitu, kenapa gini, kenapa gitu loh. Tapi sesuatu yang dijalani bahwa itu menjadi berkat semua gitu. Gitu. Terima kasih untuk bincang-bincangnya siang ini, Kak Magda. Kiranya ini bisa menjadi perenungan buat kita semua, bahwa boleh disimpulkan dari perbincangan ini, lansia itu bukanlah suatu momok yang menakutkan dan tidak identik dengan ketidakberdayaan, tapi lansia itu masih bisa berkreativitas, bisa berkarya, asal kita mempersiapkannya dengan baik di saat kita masih muda, dengan berolahraga, dengan berpikiran positif, dan terutama kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena cuma Tuhanlah tumpuan hidup kita semua di dalam segala lapisan umur. Gitu kira-kira ya. Iya pasti. Mau dancing silahkan dancing. Jadi kalau udah 70-80 kenapa? Bisa dancing. Dancing juga mengasah otak ini ya. Loh, kita harus menghitung langkah kita langkah, kan. Ya. Oh, itu. Senam. Masih nyetir silahkan nyetir. Supaya nggak pikun, cepet pikun. Ya deh. Terima kasih untuk kesempatan siang ini. Kiranya Tuhan memberkati Inang Magda di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.